Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fil Qur'anil Karim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakira li an'amihi ijtabahu wa adahu ila siratil mustaqim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semuanya, dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita doakan, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, yakni amin rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagi hari ini kita merayakan salah satu dari dua hari raya di dalam Islam, yakni hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, bersama umat Islam di seluruh dunia. Walaupun kita tahu bahwa ada sebagian dari saudara kita yang sudah merayakannya pada hari kemarin, yang melaksanakan puasa Arafah pada hari Sabtu, dan kemudian merayakan hari raya Idul Adha bersama dengan keputusan pemerintah Saudi Arabia yang kemarin. Perbedaan-perbedaan itu para jamaah Allah merupakan sebuah keniscayaan selama metode dan kriteria di dalam menentukan tanggal 1 bulan baru dalam kalender Hijriah itu berbeda. Maka tentu nanti mesti akan terjadi perbedaan-perbedaan itu. Mudah-mudahan para jamaah Allah dengan perbedaan seperti itu kemudian tidak mengkotak-kotakkan kita, tidak saling mencela dan merasa paling benar, sehingga karena Islam merupakan rahmatan lil alamin yang bisa membawa kerahmatan kepada kita semuanya. Idul Adha merupakan suatu perayaan yang disyariatkan di dalam Islam untuk mengenang kembali serta mengambil pelajaran peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya yakni Ismail alaihissalam. Para jamaah, keduanya merupakan figur manusia yang wajib kita teladani di dalam mengarungi kehidupan di dalam dunia ini, terutama pada masa seperti sekarang ini. Banyak manusia yang tidak lagi berpegang kepada hal-hal yang sifatnya ilahiyah, tetapi banyak orang yang kemudian lebih mengutamakan kepada kepuasan hawa nafsu, ego pribadi, ego organisasi, dan ego kelompoknya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban berasal dari bahasa Arab qarraba yuqarribu qurbanan, yang artinya adalah mendekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan ad-dhahiyah, al-udhiyah. Al-udhiyah para jemaah berasal dari kata ad-duha dengan ad-dhahwah. Ad-duha artinya waktu duha. Kurban yang paling utama dilaksanakan pada waktu duha. Sementara dhahwah adalah berbaring, di mana hewan-hewan yang merupakan bagian dari hewan yang disyariatkan untuk dikurbankan, yakni bentuk bahimatul an'am, hewan ternak yang meliputi al-ibil, al-baqar dengan al-ghanam, yakni unta, sapi, dan kambing. Ketika sapi dan kambing disembelih dalam kondisi dibaringkan, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita cermati bagaimana kurban di dalam sejarah peradaban manusia. Kalau kita lihat dan kita baca di dalam Al-Quran, maka secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa kurban dilaksanakan ada pada 3 nabi. Yang pertama adalah pada masa Nabi Adam alaihissalam, yang kedua pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga syariat itu kemudian disempurnakan di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban yang dilaksanakan pada masa Nabi Adam alaihissalam adalah yang dilaksanakan oleh 2 putra beliau, Qabil dan Habil. Dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Kurban yang pertama adalah yang dilaksanakan oleh 2 anak Adam, yakni ketika mereka berkurban. Para jamaah, Qabil dan Habil berkurban. Keduanya mempunyai motivasi dan landasan yang berbeda di dalam melaksanakan kurban itu. Habil, para jamaah, dilandasi dengan ketulusan, ketundukan, kepatuhan, dan keikhlasan. Sementara Qabil dilandasi dengan kemarahan, nafsu, amarah yang meluap-luap. Sehingga apa yang terjadi, para jamaah? Qabil memakai kurbannya adalah buah-buahan yang busuk-busuk, sementara Habil mengambil hewan ternak yang paling bagus. Fatuqbila min ahadihima walam yataqabbal min al-akhar, maka diterimalah kurban Habil, sementara kurban Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena didasarkan dengan kemarahan, amarah yang memuncak itulah, maka para jamaah rahmatullah semakin memuncak ketika mengetahui bahwa kurbannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam puncak amarah itulah kemudian Qabil mengatakan, qala la aqtulannaka, dia berkata, pasti aku akan membunuhmu. Maka terjadilah para jamaah pembunuhan yang pertama di dalam sejarah peradaban manusia, ketika anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil, membunuh saudaranya Habil. Kurban yang kedua, para jamaah rahimahullah, kurban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim yang luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam perjalanan menuju ke Mekah setelah 14 tahun, Buya Hamka mengatakan demikian di dalam tafsir Al-Azhar, 14 tahun berpisah dengan putra dan istrinya, maka Nabi Ibrahim menuju ke Mekah. Kemudian kita tahu para jamaah Allah, penamaan di dalam kalender Hijriah, khususnya di dalam bulan Dzulhijjah, ada hari-hari, hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Udhiyah. Itu sangat berkaitan dengan apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kurban yang luar biasa, karena materinya sudah ditentukan, yakni putra beliau Ismail. Tentu dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan yang luar biasa ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail lantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika usia Ismail sudah berusia yang sanggup, dalam hal ini adalah Buya Hamka menafsirkan 14 tahun. Ketika berpisah 14 tahun dan kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manami anni adbahuka, sungguh aku melihat dalam mimpiku tanggal 8 Hijriah, dalam tanggal 8 Dzulhijjah, ketika sampai di Mina, para jamaah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih
anak yang sangat-sangat dicintainya, yakni Ismail. Disampaikan hal ini kepada Ismail. Ketika disampaikan dengan bahasa yang luar biasa, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu tentang perintah itu? Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni, insyaallah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang yang sabar. Maka para jemaah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, landasan, tata cara, dan kemudian aturan-aturan berkurban belum ditentukan, yang ada adalah ketulusan, ketundukan, dan kepatuhan para jemaah. Maka pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kurban kemudian sudah menunjukkan tentang materi yang dikurbankan. Materinya luar biasa, yakni putra, anak yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Para jemaah, lantas kurban pada masa Nabi Muhammad SAW disempurnakan syariatnya. Pada surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Allah sudah mencurahkan begitu banyak kenikmatan itu, saking banyaknya para jemaah, kita tidak mampu menghitung berapa jumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka para jemaah, di dalam surat An-Nahl ayat 18, pada surat Ibrahim ayat 34, Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung berapa jumlah, berapa macam, berapa jenis kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kalian, kata Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Kita ambil sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dijadikan sebagai sarana untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk, kalau di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 sebutkan min bahimatil an'am, yakni diwujudkan dalam bentuk hewan ternak. Maka para jamaah rahmatullah, disempurnakan tata caranya pada surat Al-Hajj ayat yang ke-34 sampai ayat ke-37. Secara teknis, siapa yang jenisnya yang dipakai untuk berkurban, kemudian tata caranya, pembagiannya, siapa yang menerimanya, dan motivasi di dalam berkurban, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 sampai ke-37. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kalau kemudian kita mengambil bagaimana hikmah kurban, yang pertama tentu saja adalah kurban sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kurban sebagai pengakuan dan fungsi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang amat-amat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, maka sebahagian rezeki itu kemudian kita ambil untuk menjadikan sarana, sebagai sarana untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan setiap umat kami jadikan ada kurban, ibadah kurban, maka untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kami rizkikan berupa bahimatul an'am, yakni berupa hewan ternak. Kemudian yang kedua para jemaah, berkurban hikmahnya adalah bagaimana kita napak tilas menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika bagaimana Nabi Ibrahim tadi sudah kami sampaikan para jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban dengan kurban materinya yang luar biasa, yakni anak, dan penuh ketaatan, penuh ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan kita para jemaah, banyak amanah, banyak perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Maka mudah-mudahan dengan penuh ketundukan, penuh keikhlasan, dan penuh ketaatan, mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah berkurban setiap tahun kita laksanakan. Kemudian yang ketiga para jamaah, yang keempat, kurban merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta itu dijadikan untuk kemudian sarana sebagai kurban. Kita jadikan untuk kalian min sya'airillahi lakum fiha khair, yang menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, ketika berkurban, bagian dari kurban itu, ketika kita berkurban itu mempunyai sifat sosial dan sikap sosial, memunculkan kepada diri kita bagaimana kita bersosial dengan baik. Kita munculkan rasa empati, simpati kepada sesama kita. Di samping itu para jamaah Allah, mustahik orang yang mendapatkan daging kurban adalah al-qani' wal mu'tar wa at'imul qani' wal mu'tar. Orang yang menerima daging kurban di semua lapisan masyarakat, kaya, miskin, Islam, non-muslim, yang meminta maupun tidak meminta, mendapatkan bagian dari hewan kurban yang disembelih. Kemudian yang terakhir para jamaah Allah, ketika berkurban dan Bapak Ibu yang tahun ini berkurban, berbahagialah. Maka landasi berkurban kita semuanya dengan landasan keikhlasan, ketaatan, dan kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita berkurban, motivasi, niat kita adalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali bukanlah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah banyaknya daging, banyaknya darah, tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kita masing-masing. Maka oleh karena itu para jemaah Allah, bagi Bapak Ibu yang berkurban pada tahun ini, marilah kita niatkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima kurban kita semuanya. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum mampu atau belum berkesempatan untuk berkurban pada tahun ini, maka kuatkan azam dalam diri kita, kuatkan tekad di dalam diri kita untuk bagaimana kita bertekad bisa berkurban pada tahun yang akan datang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, sehingga dengan keikhlasan kita ambil sebagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimahullah, khutbah Idul Adha pagi hari ini kami sampaikan, dan sebagai penutup marilah kita berdoa semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meneladani sifat dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat melaksanakan semua rukun, wajib dan sunnah haji, serta semoga ibadah yang kurban, semoga ibadah kurban yang kita laksanakan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepedulian sosial kepada sesama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ij'al muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna
Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana asrif 'anna 'azab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil jannata maswa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil jannata maswa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.